Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Andri Prayoga dengan NIM C1B019053 dan saya akan menjelaskan materi sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada 4 prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek pelindung konsumen. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Pembedaan pendapat dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai, instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang seperti uang kertas dan uang logam. Sedangkan pada sistem pembayaran non tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, biliet, giro, nota debit maupun uang elektronik. Uang kertas dan uang logam terdiri dari beberapa pecahan dengan masing-masing tahun emisinya sebagai berikut. Ruang lingkup sistem pembayaran. Nilai besar diselenggarakan oleh Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, dan Bank Indonesia Scriptless Security Settlement. Bernilai kecil, sistem clearing nasional Bank Indonesia diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Instrumen pembayaran elektronik diselenggarakan oleh industri, bank dan non-bank. Alat pembayaran menggunakan kartu, yaitu kartu kredit, kartu ATM atau debit, dan kartu prabayar atau kartu prepaid. Uang elektronik, kegiatan usaha pengirim uang KUPU diselenggarakan oleh industri bank dan non-bank. Komponen sistem. Komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran terdiri dari regulator, penyelenggara, infrastruktur, instrumen, dan pengguna. Regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang seluruh komponen sistem pembayaran. Penyelenggara adalah lembaga yang memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunaannya. Infrastruktur adalah sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran. Instrumen adalah alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan transaksi. Pengguna adalah konsumen yang memanfaatkan sistem. Isu strategis. Evaluasi ketentuan kartu kredit. Peningkatan aspek keamanan dalam penyelenggaraan kartu kredit. Peningkatan aspek prudensial dalam kartu kredit. Aspek pelindungan bagi pemegang kartu kredit. Penggunaan tenaga pihak ketiga dalam penagih kartu kredit. Strategi migrasi chip pada kartu ATM debit. Penggunaan standar teknologi chip yang disepakati industri dan sudah disetujui Bank Indonesia. Mengganti sarana autentikasi dari tanda tangan menjadi PIN minimal 6 digit. Peningkatan status penyelenggaraan KUPU sebagai dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 19 tentang transfer dana, di mana setiap penyelenggaraan transfer dana wajib berbadan hukum. Arah pengembangan sistem BIRTGS dan BISSSS generasi kedua, yaitu peningkatan efisiensi likuiditas transaksi pembayaran nilai luhur, penyesuaian terhadap standar industri keuangan internasional,
peningkatan kapasitas transaksi pada sistem BI-RTGS dan BI-SSSS, mendorong terbentuknya National Payment Gateway (NPG), yaitu peningkatan efisiensi implementasi infrastruktur secara nasional dalam industri, penurunan biaya penyelenggaraan transaksi baik dari sisi industri maupun pengguna, interoperability electronic e-money, peningkatan efisiensi penyelenggaraan cara e-money dan perluasan dan peningkatan akses layanan dalam penggunaan. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.